Dalam hal makanan, para dewa biasanya makan dengan sederhana dan sesungguhnya. Kumpulan makanan yang mungkin agak membosankan. Masyarakat terkadang memberi persembahan makanan yang rumit, seperti tumpukan kurma, berkendi-kendi anggur, sayuran dan hewan yang dipanggang, juga manisan yang banyak. Tapi semua itu adalah kebodohan. Para dewa memilih makan dengan sederhana. Roti dan air tawar biasanya cukup. Beberapa menyukai sayuran, tapi yang berpartisipasi dalam ritual dunia bawah duat bahkan tidak menyukai bawang. Ada sebagian yang menyukai madu, tapi sebagian yang lain berpendapat bahwa madu itu pahit. Hal yang sama juga berlaku untuk bir dan anggur. Terkadang mereka semua memakan benda yang tak pernah terpikirkan oleh manusia untuk dijadikan persembahan, seperti batu mulia dan roh keseimbangan jagat setiap hari. Itu adalah makanan pokok para dewa. Ada kalanya mereka juga minum air mata dan keringat sendiri. Tetapi tidak ada dewa ataupun dewi yang menikmati daging. Jikalau mereka menyantap daging pun, biasanya dalam porsi secukupnya. Sebenarnya beberapa dari para dewa memiliki ketidaksukaan yang teramat sangat terhadap daging tertentu. Seperti dewa matahari Ra, dia tidak akan pernah menyantap daging penyu karena menganggap penyu berkekuatan jahat sehingga menjadi musuhnya. Kebanyakan para dewa menganggap mengkonsumsi daging adalah sesuatu yang kasar dan keji, kecuali untuk dewa Sobek, dan itu murni bukan kesalahannya. Sobek adalah seekor buaya, dan buaya menyukai daging, terutama yang mentah. Ia tidak bisa menahan diri. Naluri itu sudah tertanam dalam dirinya. Seperti faktanya bahwa buaya memiliki ekor dan rahang yang besar, juga kaki yang bercakar. Itu telah ada sejak awal. Semua berawal dari perairan purba Nun yang terbelah saat Dewa Matahari Ra menciptakan dirinya sendiri melalui kata-kata. Namun tetap saja, Nun adalah sumber dari Ra. Kemudian ia melanjutkan menciptakan dewa-dewi lain sendiri tanpa pasangan. Namun selain Dewa Matahari Ra, perairan Nun juga menciptakan seorang dewi, sisi feminimnya, yang bernama Net, yang kemudian dikenal sebagai Dewi Perang dan pembentukan jagat, karena Nun tidak mampu meninggalkan semua ciptaan lain hanya pada Ra. Ra adalah lelaki yang kekar, sang peneriak, tak kenal lelah, tapi sedikit belak-belakan. Kualitas ini berguna dalam banyak situasi, tapi tidak semuanya. Dia membutuhkan bantuan aspek feminim Nun. Dia membutuhkan sisi Nun yang halus, dan itulah kenapa Net diciptakan. Dewi Net sendiri memiliki hubungan pernikahan dengan seorang dewa bernama Numis. Tak lama kemudian, Net menjadi ibu dari 2 orang putra. Apep yang terlahir tanpa disengaja saat Net meludah ke perairan Nun. Setelah lahir, Apep segera terjun ke dunia bawah sebagai monster ular yang menyerang perahu Ra setiap malam. Ia mendapat tusukan dari Dewa Thoth. Darahnya menyembur ke segala tempat, kemudian sembuh. Setelah itu kembali melawan dalam pertempuran yang sama pada malam berikutnya. Putra keduanya adalah Sobek. Namun berbeda dengan Apep, Sobek dibesarkan Net dengan cinta kasih, dan mungkin ini yang menjadi penyebab binatang buas ini tidak kejam. Sobek selalu menempel pada ibunya, sebagaimana biasanya seorang anak. Mereka berdua saling menyayangi. Dengan demikian, watak Sobek adalah keseimbangan antara dua hal yang hampir bertentangan, kebutuhan tak terpuaskan untuk memakan daging, dan pemahaman tentang bagaimana cinta mengikat satu sama lain. Di awal hidupnya, Sobek mendapatkan kepercayaan para dewa atas tindak kebaikan yang tak disengaja. Ia pernah bertemu 4 anak kecil dalam sekuntum bunga teratai air yang mekar, terjebak di tengah-tengah perairan yang dalam. Sobek melingkari mereka. Dia tidak bisa berhenti memperhatikan lengan dan kaki kecil keempat anak itu yang gemuk, perut yang lembut, dan membayangkan darah mereka yang segar. Liurnya menetes memikirkan daging yang lezat. Hidungnya seharusnya mengembang, namun ia mengatupkan rahangnya yang kuat itu, dan malah menawarkan punggungnya untuk dinaiki. Sobek mengangkut anak-anak itu hingga selamat sampai daratan. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah bayi, dan dia pernah menjadi seperti mereka, dibuai dan dicium ibunya. Pada lain waktu, kehausan Sobek akan daging telah membodohi dirinya. Di zaman kuno, terjadi banyak bentrokan antar para dewa dari berbagai bangsa. Di salah satu masa itu, Sobek menemukan segerombolan musuh dalam pengembaraannya. Situasi yang sempurna, dia bisa melahap sepuas hatinya dan mengalahkan musuh Mesir pada waktu yang sama. Sobek memakan habis mereka sampai ke tulang-tulang hingga tetesan darah terakhir. Ia kemudian memamerkan kepada para dewa supaya mendapat pujian.
tapi semuanya malah jijik mendengarkan ceritanya, sehingga Sobek ditegur oleh para dewa. Ia menjadi kecewa, tapi itulah nasibnya. Sobek berhasil lolos dari hukuman atas perilaku kejamnya, tapi di lain waktu, dia tidak begitu beruntung. Dewa Set membunuh saudaranya Osiris dan merobek tubuhnya menjadi 14 bagian. Ia menyebarkan potongan-potongan tersebut ke seluruh tanah dan perairan. Istri Osiris yang bernama Isis lalu berhasil mengumpulkan 13 potongan itu, tapi satu bagian telah hilang, hanyut ke dalam rawa-rawa. Sobeklah yang akhirnya menemukan satu potongan terakhir. Ia melihat potongan itu mengambang dan secara otomatis mendekatinya. Jelas Osiris telah meninggal, dan sepotong kecil itu tidak akan ada gunanya lagi baginya. Ia berpikir mungkin tidak ada yang akan peduli. Sepotong daging itu menggodanya, lalu Sobek pun melahapnya. Dia hanya seekor buaya, karnivora kelaparan dan bukan monster. Memakan satu gigitan dewa yang sudah meninggal tentu bukan suatu kejahatan. Itu mungkin lebih tepat disebut kerakusan. Tetapi para dewa dan dewi tidak melihat dari sudut pandang Sobek. Mereka menghukumnya dengan memotong lidah sang buaya. Bahkan sampai kini, lidah buaya sangat kecil, sehingga jarang yang bisa melihatnya, kecuali buaya tersebut membuka rahangnya dengan sangat lebar. Setelah kejadian itu, Sobek kemudian banyak membantu putra Osiris yang bernama Horus. Ia menjadi alat transportasi baginya saat Horus akan melewati rawa-rawa. Sang buaya juga menunjukkan kebaikan lain saat putra Osiris tersebut harus melawan Set pamannya untuk merebut kembali tata sang ayah. Mungkin begitulah caranya menebus kesalahan setelah melahap sepotong bagian tubuh dari ayah anak itu. Sobek kini menjadi penguasa rawa. Ia adalah makhluk terganas dari sungai Nil yang juga merupakan sumber dari kesuburan pertanian. Para nelayan dari berbagai tempat selalu berdoa padanya, memohon pelindungan saat mereka akan berangkat untuk menangkap ikan supaya tidak diserang oleh binatang buas. Sobek menjadi dewa pelindung mereka. Ia memang ditakuti sebagai pemakan daging, tapi di sisi lain, Sobek dicintai sebagai dewa yang dermawan.